Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang senantiasa menuntun setiap langkah kami hari lepas hari, jalan demi jalan, tuntunan demi tuntunan. Sebab itu kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, pesan demi pesan yang Engkau berikan buat kami, itu yang menuntun jalan hidup kami ke tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kami. Mari Bapak singkapkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami. Itu boleh terus membekali, bukan sekedar membekali, tapi itu juga boleh menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Mari berbicara buat kami Bapak pagi hari ini, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa tentunya, ya. Nah, kalau kita ditanya gimana kabarnya, seringkali kita menjawab kabar baik gitu ya. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa sapaan apa kabar dan dijawab dengan kabar baik itu, ada orang berkata bahwa itu semua adalah basa-basi katanya, karena entahkah kondisi dia lagi buruk, semua orang udah terbiasa menjawab kabar baik katanya, padahal lagi nggak baik, dia bilang. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, kabar baik itu, jawaban kabar baik itu bukan hanya bukan untuk orang yang sedang tidak mengalami masalah, dan kemudian jawaban, oh lagi kurang baik, itu buat mereka yang sedang mengalami masalah. Sebetulnya bukan itu tujuannya. Ketika apapun kondisi yang kita hadapi, ketika kita hidup dengan mengetahui tujuan Tuhan, dan kita tahu melangkah di dalam tuntunannya Tuhan, tantangan apapun, problema apapun yang sedang kita hadapi, kita ada dalam keadaan baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Tapi sebaliknya, ketika orang terlihat baik, terlihat aman, terlihat segar-segar, tetapi dalam hidupnya tidak punya tuntunan Tuhan, nggak punya tujuan Tuhan, itu sebetulnya dalam keadaan yang nggak baik. Bapak Ibu Saudara, saya mau langsung aja kita masuk ke dalam apa yang jadi pesan Tuhan buat kita. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah pahami strategi Tuhan. Jadi kali ini Tuhan lagi mau ajarin tentang strategi. Ya, apa yang dimaksud dengan strategi? Kalau kita mendengar kata strategi, jangan terburu-buru berkata bahwa apa itu cara dunia. Ya, karena memang yang sering kita dengar kata strategi adalah sering kita dengar di dalam ketentaraan. Kata strategi kita sering dengar di dalam perusahaan-perusahaan. Bagaimana nih kita ngatur strategi untuk bisa memasarkan barang yang kita produk ini. Seringkali yang kita dengar kata strategi adalah dari kalangan dunia usaha. Tetapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, di dalam pengiringan kita sama Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan Tuhan punya strategi. Ya, seringkali ada orang percaya, nggak sedikit yang kurang begitu setuju dengan yang namanya strategi. Itu kan perencanaan manusia Pak, gitu ya. Sehingga seringkali banyak orang percaya, khususnya kaum karismatik, khususnya ya kita juga gitu ya, seringkali bilang, kita mah mengalir aja Pak, gitu ya. Kita mah harus lihat, harus punya kepekaan kemana Tuhan suruh baru kita melangkah, gitu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang maksud yang tadi itu. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan adalah strategi ini sebenarnya adalah perencanaan yang Tuhan buat untuk tujuan Tuhan dan untuk kebaikan manusia. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu strategi itu apa, ya. Definisi strategi apa? Kita harus tahu dulu, ya. Strategi ternyata gini, strategi adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi, tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi, strategi itu lebih kepada tindakan yang direncanakan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sederhananya kan gitu strategi sebetulnya. Jadi pertama-tama yang harus kita miliki, kalau tadi strategi adalah ada tindakan yang harus yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan, berarti yang pertama-tama yang harus kita miliki apa? Tujuan.
Sebagai orang percaya, punya nggak tujuan di dalam kehidupan? Punya nggak tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita? Punya nggak visi Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita nggak punya, kalau seseorang nggak punya tujuan Tuhan, langkah apa yang mau diambil kalau nggak punya tujuan? Nah, strategi itu adalah tindakan-tindakan yang langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Jadi pertama-tama harus punya tujuan, dan tujuan itu harus tujuan Tuhan. Seperti misalnya kita di gereja ini, ketika memasuki tahun yang baru kan, pemimpin datang sama Tuhan, minta arahan apa yang menjadi tujuanmu Tuhan buat tahun selanjutnya. Dan Tuhan kasihkan visi dari Tuhan buat tahun 2020 adalah tentang terkoneksi dengan Tuhan, connected to God. Nah, kemudian setelah Tuhan kasih visi, kita datang sama Tuhan lagi. Tuhan, seperti apa langkah-langkahnya? Makanya kita bersyukur minggu demi minggu Tuhan kasih tuntunan untuk mencapai tujuan. Tuhan kasih arahan melalui pesan-pesan mingguannya untuk mencapai tujuan utama. Nah, jadi yang pertama-tama, punya nggak tujuan utamanya? Nah, kalau kita punya tujuan utama, datang ke pesan demi pesannya tiap minggu. Nah, kalau pesan demi pesannya kita abaikan, tuntunan demi tuntunan kita abaikan, kira-kira nyampe nggak ke tujuannya? Enggak. Dan seseorang akan menjadi lost di tengah jalan karena apa? Nggak memperhatikan tuntunan dan arahan untuk mencapai ke tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, waktu kita memperhatikan tuntunan demi tuntunan, itu adalah strategi-strateginya Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, kita harus paham itu yang dimaksud dengan strategi. Dan ternyata itu kan contohnya gereja. Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Adakah kita datang sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku di tahun ini? Apa yang Tuhan mau aku capai di tahun ini atau secara jangka panjang? Apakah kita punya tujuan Tuhan? Nah, waktu kita punya tujuan Tuhan, mulai minta tuntunan, langkah demi langkah untuk mencapainya, itu strategi. Atau kita mau terus mengandalkan, mengalir aja. Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, orang yang seringkali berkata udah ngalir aja, sebetulnya gini, itu orang nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya arahan untuk mencapai tujuan, maka dia berkata ngalir aja. Sebenarnya dalam arti kata lain, nggak tahu mesti gimana, melangkah aja sejadinya. Nah, itu bukan strategi yang Tuhan maksud. Nah, pada pagi ini, Tuhan mau ajarkan kita strategi. Karena gini, Tuhan punya tujuan, Tuhan mau kita mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan ajarkan strategi. Bahkan di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang Tuhan ajarkan banyak strategi. Tuhan ajarkan sebenarnya banyak strategi pada bangsa Israel. Bahkan Salomo sekalipun. Di dalam Amsal 24 ayat 16, sebenarnya ini bukan firman utamanya, tetapi saya mau cuma menyampaikan bahwa Salomo aja mengenal strategi kok. Di situ dikatakan, hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Nah, di dalam terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan perencanaan strategis adalah kunci untuk mendapat kemenangan di dalam peperangan. Jadi ternyata untuk mengalami kemenangan, kita perlu strategi untuk mencapainya. Nah, pagi ini kita akan belajar banyak tentang strategi. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 14 ini yang melandasi pesan Tuhan buat kita. Bilangan 14 sebetulnya dasar daripada pesan Tuhan ini lebih ke Bilangan 13 dan 14. Kita udah kenal tentang kisah itu. Tetapi saya mau ajak kita buka Bilangan 14 ayat 39 sampai 45, di mana penekanannya di ayat 42 ini. Tapi kalau saya mau baca semuanya, Bilangan 14 ayat 39. Supaya kita tahu ini perikopnya dulu. Ya, kalau saya cuma baca sepotong, Bapak Ibu nggak nangkep ini tentang apa gitu ya. Nah, oke. Bilangan 14 ayat 39. Saya baca dengan cepat. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Nanti saya ceritakan kenapa mereka bisa berkabung. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil.
Ayat 42, nah ini yang penekanannya. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Nah, ayat 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44. Meskipun demikian mereka nekat. Nah, ada kata nekat. Ya. Mereka nekat naik ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. 45. Akibatnya di sini yang terjadi di ayat 45, lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ini di perikop di bilangan 14 di bagian terakhir ini adalah sebetulnya tentang kekalahan bangsa Israel. Kalau kita tadi lihat, kok mereka begitu ceroboh dan nekat untuk membabi buta menyerang, masuk ke Kanaan, dan mencoba menyerang, menaklukkan tanpa diperintahkan Tuhan, dan akibatnya musuh kemudian udah mencegat di tengah jalan, dan mereka dikalahkan, dicerai-beraikan. Sebetulnya ini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah gini. Ini kan bilangan 14 bagian terakhir. Nah, kalau kita kembali kepada bilangan 13, sebetulnya gini. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir di bawah kepemimpinan Musa, belum terlalu lama mereka keluar dari Mesir. Sebetulnya jarak antara Mesir ke tanah Kanaan itu nggak jauh. Mungkin cuma 2 minggu perjalanan. Nah, singkat cerita mereka sudah sampai nggak jauh dari tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang sama Musa, intailah daerah yang akan kamu masuki itu. Jadi disuruh mengintai dulu. Ini strategi bukan? Ini strategi. Tuhan lagi ajarkan banyak hal sama bangsa Israel melalui Musa. Lalu Musa memilih pemimpin-pemimpin dari setiap suku. Kan ada 12 suku, maka keluarlah 12 pemimpin. Di mana 2 orang daripada 12 yang terkenal itu kan Joshua dan Kaleb. Nah, total 12 pengintai. Dikirimlah 12 pengintai itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Tujuannya untuk apa sih? Nah, di sini Tuhan ajarkan mereka. Pelajari tanah itu. Pelajari penduduknya. Pelajari kondisinya di sana. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita paham tentang ayat ini, kita sebenarnya belajar banyak. Tuhan bisa nggak kasih tanah Kanaan plak, kasih aja nih. Ini tanahnya, yuk masuk. Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan memilih untuk mengajarkan sesuatu. Pilih para pemimpin dulu dari setiap suku. Dan kemudian intailah. Sebenarnya gini, Tuhan lagi mau bikin ajari mereka menjadi orang-orang yang tajam. Orang-orang yang cermat. Orang-orang yang berjalan yang terbiasa dengan tuntunan dan arahan. Ini sebenarnya Tuhan punya rencana untuk membuat mereka bukan menjadi bangsa yang cuma sekedar nih kasih, duduki, nikmati, bukan itu. Tapi Tuhan mau menjadikan Israel menjadi bangsa yang dewasa, yang dekat sama Tuhan, yang tajam pada langkah-langkah Tuhan. Nah, kemudian mereka masuk pengintai itu kan, 12 pengintai itu, dan mereka amati, termasuk membawa hasil tanah daripada tanah Kanaan. Kemudian singkat cerita, setelah 40 hari mereka mengintai, mereka pulang. Dan mereka lapor sama Musa. Nah, mulai di sini jeleknya muncul. Dari 12 pengintai, kan kita udah apal kisah ini. Yang 12 menceritakan tentang ketakutannya. Ya ampun, di tanah itu ternyata penduduknya besar-besar kayak raksasa. Waduh, bahaya nih kalau kita masuk ke sana. Kenapa mereka nggak menceritakan? Betul, mereka raksasa, mereka besar-besar, tapi hasil tanahnya pun ukurannya raksasa-raksasa. Mereka nggak lihat hal-hal yang dahsyat daripada itu. Mereka yang lebih menceritakan mereka raksasa dan kita seperti belalang. Nah, akhirnya 10 pengintai itu memberikan kabar buruk kepada seluruh bangsa Israel, yang mana membuat seluruh bangsa Israel menjadi ketakutan dan mereka menjadi surut hatinya untuk mau masuk ke tanah itu. Padahal Tuhan udah punya rencana mengeluarkan mereka dari Mesir untuk bawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ini kan yang membuat Tuhan marah kan.
Akhirnya Tuhan bilang, masuk ke bilangan 14. Dengan cara mereka yang enggan untuk masuk karena ketakutan akibat kabar buruk 10 pengintai, maka Tuhan bilang nih, udah yang lain semua gak akan masuk, kecuali Joshua dan Kaleb. Mereka akan dibuat tidak masuk. Makanya 40 hari pengintaian mereka itu akan dibuat 40 tahun. Sampai angkatan yang memberontak ini mati semua, kata Tuhan. Nah, mendengar amarahnya Tuhan seperti itu, tiba-tiba, nah masuk tadi kisah yang satu perikop terakhir yang saya baca tadi, tiba-tiba mereka spontan, kalau gitu mari kita masuk Kanaan, kita serang, kita naik ke pegunungan, kita taklukkan. Ternyata apa yang mereka lakukan adalah emosi, membabi buta akibat takut dengan marahnya Tuhan, maka mereka masuk begitu saja tanpa strategi dan tuntunan Tuhan. Akibatnya kalahlah mereka. Padahal Tuhan di awal, Tuhan udah ajarkan cara memasuki tanah yang dijanjikan. Tuhan kasih strategi. Mereka nggak taat dengan strategi. Mereka membabi buta. Mereka mengalami kekalahan. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Di dalam setiap perencanaannya, Tuhan mau kita umatnya terlibat di dalamnya. Jadi gini, Tuhan punya rencana yang dahsyat. Nah, Tuhan mau kita umatnya ini terlibat dalam rencananya yang dahsyat. Nah, kita diselamatkan bukan cuma sekedar menjadi orang percaya yang berjalan di dalam jalannya sendiri. Oh enggak. Kita diselamatkan karena gini, supaya kita tangkap rencana Tuhan dan kita jalani rencana Tuhan sampai ke tujuannya Tuhan. Itulah tujuan kenapa kita hidup hari ini. Bukan cuma sekedar hidup supaya bisa makan dan kemudian menghabiskan hari-hari hidup sampai tua. Enggak. Kita hidup diselamatkan supaya kita tangkap Tuhan yang selamatkan kita tuh punya rencana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dimanapun Tuhan tempatkan kita, di bidang apapun Tuhan percayakan, nah tangkap, selalu ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita hidup, untuk sampai ke tujuannya Tuhan. Tujuan kita hidup kan itu. Nah, Tuhan mau kita, yuk kenali cara-cara untuk bisa mencapai tujuan Tuhan itu. Nah, kenali, ada banyak strategi yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam strateginya Tuhan, selain Tuhan menuntun kita untuk berjalan dalam jalan yang terbaik, Tuhan juga sedang mengajarkan banyak hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena gini, seringkali manusia kan terbatas pandangannya. Nah, Tuhan bisa melihat seluruh jalan. Ibaratnya gini Bapak Ibu Saudara, manusia itu nggak bisa melihat terlalu jauh jalan yang harus dia tempuh. Ibaratnya manusia itu hanya bisa seperti mengintip di sebuah lubang. Nah, hanya terbatas. Seperti waktu kita lihat ada lubang terus kita ngintip mata. Nah, itu pandangan kita tuh hanya sebatas itu. Nggak bisa lihat terlalu jauh. Tapi Tuhan melihat seluruh rangkaian perjalanan dan tujuan harus dicapainya, dan Tuhan tahu jalan kemana yang harus kita tempuh. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan, yuk jalannya ke sini, belok kanan, belok kiri, belok kanan, lurus. Nanti ada ini, kamu belok sana lagi. Nah, nanti akhirnya kita sampai kalau mengikuti tuntunan atau strateginya Tuhan. Tujuan Tuhan penting nggak? Tujuan Tuhan penting. Bahkan kita udah ada firman. Firman itu adalah rambu di dalam kehidupan kita. Kan ada begitu banyak jalan nih yang akan kita lalui. Ada tujuan dari titik A ke titik Z. Di tengahnya ada jalan. Nah, rambu itu adalah untuk penuntun. Kalau ini ternyata tidak sesuai firman, berarti pasti bukan jalan itu. Tapi gini, selain kebenaran firman yang jadi rambu, kita harus punya tujuan Tuhan, hasil hubungan kita sama Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan banyak ajarkan strategi-strateginya. Supaya nggak bingung, di masa-masa pandemi ini pastilah sering pesan makanan dari ojek online. Pernah nggak ngalamin pesan makanan dari ojek online? Dia udah ambil, kan kita bisa pantau kan, bahwa dia udah sampai restoran, dia udah sampai rumah makan, dia udah sampai di tempat di rumah si pembuat makanan.
Ada kan kelihatan di gambarnya kan, di layar handphone kita. Dan kemudian dia mulai meninggalkan tempat makanan dan menuju rumah kita. Nah, kita bisa lihat kan, kita bisa monitor pergerakan itu kan, ada peta yang ada di dalam handphone kita. Dan kemudian saya pernah punya pengalaman ini. Loh, bukannya ke arah rumah saya, kok dia malah menjauh? Dari mana saya tahu? Kan saya pegang seluruh, kan saya lihat layarnya. Dan saya tahu bukannya mendekat atau menjauh. Nah, gara-garanya si ojek online merasa sok tahu. Daripada nanti banyak jalan satu jalur ini nih, lebih baik pakai jalan tikus ke sana ke sini, ternyata bukannya mendekat makin menjauh. Dia nggak sadar itu. Tapi saya lihat. Itulah gambaran Tuhan sama kita manusia. Kita manusia banyak sok tahu. Aku pikir kan kayaknya mestinya begini. Aku rasa begitu. Tapi Tuhan melihat dari monitor. Ceritanya nih dalam tanda kutip. Tuhan melihat dari jauh, dari atas. Ternyata jalan kita salah. Maka apa yang saya lakukan? Saya hubungi itu ojek online. Mas, kok makin jauh? Lalu dia cek, oh iya, terima kasih Pak, udah ngingetin saya. Nah kemudian dia kembali lagi kepada rute yang seharusnya. Dari mana saya tahu? Dari layar dia menunjukkan rute kembali ke rute semula untuk sampai ke tujuan dengan singkat, dengan tepat. Nah di dalam kehidupan kita kan kurang lebih seperti itu. Ada banyak jalan. Tapi kalau kita tahu tujuannya, nah Tuhan yang akan membimbing jalan langkah demi langkah kita. Ada banyak strategi yang Tuhan ajarkan di situ. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang jadi inti pesan kita. Ada strategi yang Tuhan ajarkan. Tangkap itu strategi. Strategi itu bukan cuma supaya buat kita nyampe dari titik A ke titik Z, tapi banyak di dalam perjalanan menuju tujuan. Ada banyak pelajaran yang Tuhan ajarkan sama kita. Jadi bukan hanya sekedar nyampe, tapi juga menjadi udah nggak bodoh lagi. Oke, yang pertama, beberapa hal yang perlu kita tangkap mengapa setiap orang percaya perlu memahami strateginya Tuhan. Yang pertama adalah agar kita bukan hanya sekedar bisa mencapai tujuan Tuhan, namun juga bisa memeliharanya. Oke, Bilangan 13 sekarang. Bilangan 13 ayat 1. 1 dan 2. Musa berfirman, kebalik. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, jadi ingat, kalau kita baca Alkitab, bukan cuma asal baca, tapi lihat kenapa kalimat ini mesti ada di dalam perikop ini. Ada penekanan apa? Kenapa Tuhan sampaikan? Nah, di sini dibuka dengan Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi, Bilangan 13 adalah cara Tuhan ajar Musa untuk sampaikan kepada bangsa Israel. Ini loh, dari aku mau sampaikan sesuatu. Nah, yang kedua, Tuhan berfirman. Nah, firmannya apa? Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, terus selanjutnya, dan seterusnya baca sendiri. Jadi Tuhan berfirman sama Musa, pilih kepala suku dari tiap-tiap suku Israel. Muncullah 12 pemimpin. Disuruh intai. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Itulah cara Tuhan, itulah strategi Tuhan. Ya, untuk apa sih mereka ngintai? Nah, untuk menyelidiki kondisinya. Apakah bangsa yang mendiamnya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Bagaimana dengan tanah-tanah mereka? Bagaimana negerinya ini, cek negerinya ini baik atau buruk, kota-kotanya besar apa kecil. Terus perhatikan cara hidup suku Kanaan sana, penduduk asli sana. Mereka hidup masing-masing, sendiri-sendiri apa berkubu. Tuhan lagi ajarkan bangsa Israel. Kemudian perhatikan, apakah tanahnya gemuk atau kurus. Nah maksudnya gini, subur apa gersang. Kemudian cek hasil tanahnya gimana. Baik atau subur, bagus atau enggak, kurus-kurus atau besar-besar, kurang lebih seperti itu. Jadi gini, sebenarnya gampang buat Tuhan mau suruh bangsa Israel masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madu, kan bisa aja disuruh masuk. Tapi Tuhan ajar, ada strategi untuk bikin apa? Untuk bikin mereka pintar, bukan hanya cuma sekedar nyampe tujuan. Untuk bikin mereka tajam, untuk bikin mereka peka, untuk bikin mereka terbiasa dengan tuntunan Tuhan.
Untuk mereka terbiasa bertanya sama Tuhan. Tujuannya apa sih dibalik semuanya itu? Bukan tadi saya bilang, bukannya sekedar nyampe, supaya mereka waktu nanti mendiami, mereka bisa hidup dalam jangka panjang, menghadapi suku demi suku yang mereka harus taklukkan di sana. Jadi ternyata Tuhan lagi membekali bangsa Israel, supaya bukan cuma sekedar bisa masuk, tapi nggak bisa tinggal lama. Tujuannya supaya mereka bisa masuk, menduduki, dan tinggal lama. Karena Tuhan punya rencana atas tanah itu. Makanya kan, tanah itu didiami sampai hari ini. Mereka bisa menduduki secara jangka panjang waktu mereka tangkap kembali rencana Tuhan. Jadi strategi Tuhan untuk mengintai, sebetulnya Tuhan lagi mengajarkan banyak perkara kepada bangsa Israel. Makanya umat Tuhan itu mesti menjadi orang-orang yang mau diajar, sehingga kita mudah menangkap, mudah mencerna, mudah menangkap apa yang jadi arahan Tuhan. Ya. Nah, ini kan tadi kisah tentang bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, di dalam kehidupan kita nyata, sekarang saya bawa kepada kehidupan kita hari ini. Demikian sama, pentingnya kita memiliki tujuan Tuhan, dan pentingnya kenapa kita harus selalu terhubung, karena itu. Karena gini, Tuhan mau banyak ajarkan kita. Tuhan banyak mau kasih strategi sama kita yang sering kali diabaikan sama orang percaya. Salah satu pelajaran kelas pembimbingan yang salah satu yang saya sukai adalah bimbingan pranikah. Ya semua pelajaran, semua kelas pelajaran juga saya suka, itu favorit saya semua. Ngajarin orang itu favorit. Karena gini, saya sedang mempersiapkan seseorang untuk sebuah kehidupan yang luar biasa. Nah, kembali lagi pada kelas bimbingan pranikah. Kelas pertama bimbingan pranikah kan saya buka bukan hanya untuk orang-orang yang pasangannya mau nikah. Kelas yang pertama adalah dibuka untuk mereka yang berusia di kelas SMP, SMA, kuliah yang jauh masa pernikahan mereka. Tetapi kelas pertama bimbingan pranikah adalah untuk mereka, supaya mereka gini, dikasih gambaran dulu. Ini loh yang akan kalian masuki suatu hari kelak yang gak tahu kapan. Engkau harus punya bayangan dulu seperti apa pernikahan yang Tuhan inginkan, rumah tangga yang Tuhan inginkan, seperti ini loh. Persiapkan jauh-jauh hari. Dan biasanya saya ajak orang tua. Kenapa? Supaya orang tua turut mempersiapkan si anak untuk pernikahan yang dimaksud Tuhan. Jadi tujuannya udah harus tangkap dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kan, di dalam pelajaran yang pertama juga diajarkan, yuk mulai berdoa sama Tuhan. Siapa yang akan menjadi pasanganku? Nah, yang menarik kan gini, saya juga termasuk orang yang sering mendoakan bukan cuma buat anak sendiri aja, tetapi saya juga melihat banyak anak-anak muda yang saya bawa dalam doa. Tuhan, bukankah Engkau sudah memilih pasangan-pasangan buat anak-anak muda ini? Ya dong, anak-anak mudanya kan udah sekitar 20-an atau mendekati 30-an. Nah, pasangannya tentunya nggak mungkin, kalau belum lahir nggak mungkin, udah ada. Jadi pasangannya kan udah ada. Tinggal kita berdoa, Tuhan pertemukan dengan pasangan yang Tuhan kehendaki buat anak-anak muda ini. Saya ingat sekitar 2 minggu yang lalu kan, ketika saya bawa dalam doa, Tuhan nyatakan, buat salah satu anak muda, orangnya seperti ini, mukanya kayak gini, perawakannya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, dan lain-lain. Dan seperti itu, begitu detail. Sehingga kalau saya ketemu, saya langsung tahu ini orangnya ini. Nah, kemudian Tuhan kan sebetulnya gini, Tuhan kasih tahu nggak sih sebetulnya? Tuhan kasih tahu, kok bisa kasih tahu. Bagian kita adalah gini, tangkap, dan kemudian minta sama Tuhan, Tuhan pertemukan di dalam waktu dan cara. Nah, singkat cerita, Tuhan pertemukan. Nah, kemudian singkat cerita, mereka masuk ke dalam bimbingan pranikah. Ya, langkah-langkahnya kan biasa begitu. Nah, dalam bimbingan pranikah, nah banyak hal yang diajarkan untuk membekali mereka. Ini bukan cuma sekedar membekali untuk supaya bisa nikah. Nah, seringkali kan ditangkap secara salah, ikut bimbingan pranikah supaya bisa pemberkatan pernikahan. Bukan sekedar bisa pemberkatan pernikahan, tapi tujuannya membekali mereka supaya setelah pemberkatan mereka bisa membangun rumah tangga untuk jangka panjang hingga maut yang memisahkan. Nah, butuh dibekali nggak? Butuh dibekali.
Butuh strategi nggak? Butuh strategi. Nah, selama pembimbingan itu diajarkan berbagai strategi yang Tuhan kehendaki buat pasangan. Nah, mungkin kalau contohnya ini kan bisa lebih nangkep. Jadi Tuhan ajarkan strategi bukan cuma supaya kita bisa mencapainya, tapi supaya kita bisa menghidupinya untuk jangka panjang. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hari-hari kita, kadang ada orang-orang percaya yang bingung, Pak, jadi mesti gimana? Nah, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan ajarkan tujuanku, hidupku sebetulnya Tuhan mau bawa kemana. Nah, luangkan waktu kita. Makanya saya kadang-kadang kan kalau di khotbah-khotbah kayak gini kan kayak cerewet kan, selalu bilang luangkan waktu, luangkan waktu. Kadang-kadang memang waktu itu harus diluangkan untuk tangkap apa yang jadi maksud Tuhan. Saya lebih memilih kehabisan waktu, meluangkan waktu untuk Tuhan, daripada mengambil keputusan yang salah, kemudian kita habis waktu untuk membereskan masalah. Mendingan kita habis waktu, dalam tanda kutip, mendingan kita luangkan waktu kita banyak-banyak sampai kita tangkap secara tepat. Daripada coba mengalir, coba sana, coba sini. Kayaknya mau gini, kayak jangan lagi berjalan kayaknya begini. Kenapa? Urusan ngeberesin setelah masalah terjadi rumit. Itu yang pertama. Ya, makanya kenapa kita perlu tangkap strategi Tuhan. Yang pertama, agar kita bukan sekedar bisa mencapai tujuan Tuhan aja, tapi supaya juga kita bisa memeliharanya dalam jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita mesti paham strategi Tuhan. Memang di dalam menjalani kehidupan, kadang-kadang kita bisa salah, nggak bisa salah. Tapi kalau salah, karena kita udah tahu strategi Tuhan, karena kita udah tahu arahan Tuhan, kalau salah nih, kembali lagi kepada strategi Tuhan. Yang kedua, agar kita dapat kembali kepada rencana Tuhan semula apabila terjadi kegagalan. Bilangan 14 ayat 44. Meskipun demikian, ini kembali ke Bilangan 14 yang perikop terakhir tentang kegagalan bangsa Israel. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Maksudnya apa? Jadi Musa ketika melihat bangsa Israel, mereka kan ketakutan kan karena Tuhan marah. Ya tiba-tiba tanpa berpikir panjang, langsung menyerang ke tanah Kanaan. Musa bilang, jangan, Tuhan gak suruh. Namun demikian mereka nekat. Nekat itu di dalam bahasa aslinya berjalan tanpa mempedulikan. Ya, apa namanya? Mereka naik nekat ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidak meninggalkan tempat perkemahan. Jadi biasanya kan yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, bergeraklah ketika melihat tiang awan atau tiang api mulai naik dari kemah pertemuan. Tandanya siap untuk berjalan, siap untuk berangkat. Dan kemudian imam-imam pembawa tabut mulai berjalan di depan, mengikuti kemana tiang awan, tiang api melangkah. Tapi Musa kasih tahu, tabut perjanjian juga belum bergerak, belum jalan, belum diangkat, karena melihat tiang awan, tiang api juga nggak memberikan sign untuk mereka mulai berangkat. Loh, kalian kok berangkat? Akibatnya mereka dengan gegabah nyerang, karena mereka pikir disertai, tapi karena Tuhan gak suruh. Akibatnya dari balik gunung, dari atas gunung, Amalek dan Kanaan menyerang dan kalahlah mereka. Nah, setelah kalah, mereka sebetulnya harus kembali. Oh iya, aku salah. Mestinya kan kalau aku bergerak, ngelihat arah Tuhan dulu. Kalau Tuhan ngasih tanda untuk bergerak, artinya kita bergerak. Oke, selanjutnya, kalau kita mau bergerak, lihat dulu. Tuhan suruh nggak? Tuhan kasih tanda nggak? Gitu. Nah, jadi kegagalan bisa terjadi, nggak bisa. Tapi kalau kita tahu arahan Tuhan, strategi Tuhan, rencana Tuhan, sekalipun gagal, kembali lagi kepada rencana apa yang Tuhan kehendaki.
Bapak Ibu Saudara, ingat nggak tentang Joshua? Setelah kepemimpinan Musa dan setelah bangsa Israel sampai di tepian sungai Yordan, Musa selesai tugas dan Musa digantikan oleh Joshua. Nah, Joshua akan gentar karena dia harus menggantikan Musa, seorang pemimpin karismatik yang luar biasa. Nah, Joshua banyak kegentaran karena dia harus menggantikan Musa, seorang yang dia hormati. Belum lagi menghadapi sungai Yordan yang begitu lebar dan sebak airnya meluap di musim menuai. Belum lagi dia tahu bahwa ada raksasa-raksasa di tanah perjanjian. Gentar nggak? Gentar. Makanya di dalam Joshua 1, di situ banyak sekali nasihat. Jangan kau menyimpang ke kanan ke kiri, renungkanlah itu. Kalau kita perhatikan Joshua 1 sampai 9, itu adalah strategi yang Tuhan ajarkan sama Joshua. Ayo Joshua, engkau harus fokus, engkau harus berjalan dalam tuntunan, berjalan, renungkanlah siang dan malam, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wow, berulang-ulang diingatkan supaya apa? Supaya Joshua teguh. Dan Joshua benar, dia ikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana mulai dari bawa tabut, imam-imam pembawa tabut jalan duluan, sungai Yordan yang airnya meluap, dia injak dulu, kemudian terputuslah sungai Yordan, dan menyeberanglah singkat cerita bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan kota yang pertama mereka hadapi adalah kota Jericho yang besar. Nah, saudara perhatikan, semua langkah-langkah ini adalah strategi Tuhan, kan? Dari mana Joshua tahu? Dari kota itu 1 hari 1 kali, pada hari yang ke-7 dari 7 kali, kemudian sampai di putaran yang ke-7 tiuplah sangkakala. Dari mana Joshua dapat itu? Waktu dia bertemu dengan panglima bala tentara surga. Di situ dia diajarkan sama Tuhan, ini loh caranya, ini loh strateginya. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan juga ajarkan banyak strategi. Cuman ngenalin nggak kita lagi ada di tahapnya mana? Mungkin kita ada di tahap yang dikelilingi tembok Jericho, yang 1 hari 1 kali. Yang entah, aduh kenapa kok hidup kok gini aja, nggak terjadi apa-apa. Jangan-jangan kita ada di dalam tahap lagi mengelilingi tembok Jericho yang hening. Yang musuh di depan mata, tembok Jericho yang begitu gede, tapi kita hanya disuruh ngedarin. Dan Tuhan, nggak terjadi apa-apa. Kalau begitu mau udah aja lah, aku mau berbuat sekehendak aku. Nah, seringkali jeleknya begitu. Kalau kita kembali sama Tuhan, jangan-jangan kita memang ada di tengah strateginya Tuhan yang tidak kita kenali. Bagian kita adalah terus terhubung sama Tuhan. Nah, Joshua dan bangsa Israel terus ngikutin. Ini baru 1 hari loh. Bos, gak terjadi apa-apa. Tenang, ini baru hari pertama, kata Joshua. Besok sekali lagi. Dan Tuhan bilang, dari sampai hari ke-7. Berarti hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 gak terjadi apa-apa. Jalannya aja. Nah, kalau tahu tuntunan kan gak enak ngikutinnya. Singkat cerita, hari ke-7, putaran ke-7, tiup sangkakala, tembok Jericho runtuh. Wow, luar biasa, sesuatu yang biasa, luar biasa terjadi. Nah, kemudian kota selanjutnya, Ai. Nah, Joshua salah nggak? Nah, untuk kota Ai, Joshua salah. Joshua pikir, udahlah, Ai mah pakai strategi gue aja deh. Kan yang besar aja roboh, apalagi yang kecil. Nah, di dalam sekecil apapun, tetap tanya sama Tuhan. Karena gini, Tuhan tahu banget kondisinya, strateginya pun selain lagi. Dan bagian kita adalah Tuhan, kalau ini kondisi begini aku hadapi untuk Ai. Nah, di dalam kehidupan kita banyak, mungkin dalam tanda kutip, Ai yang banyak. Nah, bagian kita adalah tetap nanya Tuhan. Tuhan, meskipun ini perkara kecil, aku minta Tuhan tuntunan, aku minta strategi. Nah, kembali ke Joshua. Joshua anggap itu enteng. Ternyata Joshua, Israel mengalami kekalahan. Nah, oke. Poin yang kedua adalah agar kita dapat kembali ke rencana Tuhan semula apabila terjadi kegagalan. Nah, waktu ternyata ada 36 orang Israel yang mati, yang tewas akibat Joshua dengan pede melangkah dengan caranya sendiri. Joshua di situ berkabung, dia nangis, ya Tuhan, kenapa jadi begini? Nah, apakah Joshua menghabiskan waktunya untuk nangis karena gak ngerti kenapa Tuhan lakukan? Enggak. Mungkin ada masa-masa galau, ada masa-masa kita sedih, ya Tuhan gagal, aduh salah. Tapi Joshua gak berlama-lama di situ. Apa yang Joshua lakukan? Dia datang sama Tuhan. Tuhan, kasih tahu aku, kenapa penyebab kekalahan ini? Ajarkan aku lagi.
Nah, waktu kita datang sama Tuhan, apakah kali ini Tuhan jual mahal? Enggak. Tuhan mah senang. Waktu Joshua nanya lagi, Tuhan kasih tahu, ini loh penyebab kekalahan. Setelah itu, langkahmu harus gini lagi. Dan kembali Joshua ngikutin tuntunan dan strategi Tuhan. Kemenangan, kemenangan, kemenangan terus terjadi di dalam kehidupan Joshua dan bangsa Israel selama dia mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Seringkali kita terlalu pede. Kita merasa kita punya pengalaman banyak tentang wilayah, tentang bidang yang sedang kita jalani saat ini. Sehingga kita merasa, yang kayak gini mah gampang. Tapi enggak. Selalu Tuhan punya strategi tersendiri buat setiap perkara yang kita hadapi. Mungkin kita punya pengetahuan, mungkin kita punya pengalaman. Tapi ingat, kita anak Tuhan, kita orang percaya, dan kita punya Tuhan yang ahli strategi. Dari sejak awal penciptaan, pada seluruh tokoh-tokoh iman, semua Tuhan kalau kita perhatikan, selalu ada strategi yang Tuhan ajarkan. Nah, kita datang sama Tuhan. Tuhan tuntun aku untuk menghadapi perkara ini. Apa yang Tuhan kehendaki? Langkahnya gimana? Biarkan waktu kita habis, lebih baik waktu kita habis untuk datang sama Tuhan daripada kita coba-coba sendiri dan kemudian salah. Akibatnya pemberesan itu bisa memakan waktu tahunan, belasan tahun. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita punya Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang punya rencana dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah terus terhubung dengan Tuhan. Minta Tuhan ajarkan, karena setiap strategi bukannya cuma sekedar supaya kita sampai ke tujuan aja, tapi di dalam itu Tuhan banyak ajar kita menjadi tajam, menjadi orang yang terbiasa untuk menangkap arahan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan Tuhan. Ampuni kami sekiranya banyak daripada orang-orang percaya yang seringkali berjalan sekehendak hatinya. Mereka melakukan apa yang mereka pikir benar menurut pandangan mereka. Tetapi kami mau tangkap kembali apa yang menjadi pesan Tuhan. Ada begitu banyak strategi yang Tuhan sediakan buat setiap kami, pribadi lepas pribadi, kondisi lepas kondisi. Karena Engkau memberikan strategi yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kami mau datang, kami mau belajar apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami, supaya kami sampai ke tujuan-Mu dan kami bisa menikmatinya untuk jangka panjang, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, aman dalam perlindungan-Mu, berkati rumah tangga, keluarga, usaha dan pekerjaan di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.